Halo, perkenalkan nama saya Kevin Morris. Di video ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan plugin Sketchy FFD dan Fredo Scale. Jadi untuk yang pertama itu Sketchy FFD. Jadi Sketchy FFD fungsinya untuk menambahkan transfer control pada sebuah objek. Jadi di sini saya akan coba membuat sebuah objek dan menggunakan Sketchy FFD. Jadi di sini saya akan membuat lingkaran terlebih dahulu. Saya akan ketik 1. Jadi satuan yang saya gunakan di sini adalah meter. Kemudian push pull 0,3. Setelah itu klik 3 kali pada objeknya, kemudian view show hidden geometry. Jadi tujuannya untuk menampilkan garis seperti ini pada objeknya. Jadi di sini saya akan membuat objek berbentuk jajar genjang. Kemudian saya offset keluar seperti ini, kemudian ke dalam, dan saya akan menghapus garis yang keluar dan juga garis yang ada di dalam. Ya, jadi seperti ini. Kemudian objek ini saya akan copy, klik move, kemudian klik pada objeknya dan tekan Ctrl, arahkan ke atas, dan kita paste di sini. Kemudian saya akan menambahkan garis di setiap tengahnya agar strukturnya pas saat menggunakan FFD. Seperti ini. Kemudian saya klik 3 kali pada objek ini. Kemudian saya akan copy. Sini saya menggunakan rotasi, arahkan ke tengah sini, klik 1 kali, kemudian klik kiri di sini 1 kali, tekan Ctrl, arahkan ke samping, kemudian klik kiri 1 kali dan ketikkan X32, maka objeknya akan tersalin seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini saya akan hapus objek yang ada di bawah. Kemudian objek ini akan saya salin lagi. Pilih move, kemudian tekan objeknya, Ctrl dan arahkan ke atas. Klik. Kemudian di sini saya akan X15. Seperti ini. Ini masuk di view, edit style, dan profilnya centangnya dihilangkan. Ya, jadi dia akan tampak seperti ini. Kemudian objek ini saya make group,
dan saya akan salin. Dan sini saya akan menggunakan plugin FFD. Jadi plugin FFD ketika sudah diinstal dia tidak akan berbentuk seperti ini, melainkan dia akan muncul ketika kita klik sebuah objek kemudian klik kanan dan ini. Jadi di sini di FFD ada 2x2 FFD, 3x3 FFD, kemudian n/n FFD, lock edge, unlock edge. Jadi di sini saya akan contohkan 3x3. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita pilih 3x3, maka transfer kontrolnya akan muncul 3. Ini 1, 2, dan 3. Dan jika kita klik 2 kali, maka dia akan membentuk grup tersendiri. Jadi sini saya akan contoh cara penggunaannya. Misalnya di sini saya pilih yang di atas, kemudian pilih skala, tekan kontrol, tahan, dan kita lebar. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi inilah fungsi transfer control yang ada di atas. Jadi dia akan membuat objek yang berada di atasnya ini menjadi lebar sehingga membentuk lengkungan. Jadi sini saya akan coba menggunakan yang n/n. Sini saya akan delete dulu. Klik kanan FFD kemudian n/n. Jadi sini saya akan misalnya 5, sini 5, 5. Klik OK. Jadi prosesnya agak lama, tergantung dari spek dari perangkat yang digunakan. Nah, seperti ini. Jadi transform kontrolnya menjadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya akan coba perbesar yang di tengah. Sini kita pilih yang objek yang di tengah, transfer kontrol yang di tengah, kemudian saya gunakan skala, saya akan perlebar. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang di bawah saya akan perkecil. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi seperti inilah transfer control yang ada pada FFD. Kemudian di objek ini saya akan coba menggunakan tools yang ada di FFD tadi, yaitu lock edge dan unlock edge. Jadi di sini saya akan coba klik kanan kemudian FFD, di sini 5x5. Jadi sini sudah tampil. Kemudian saya akan klik objeknya, klik 2 kali. Kemudian di sini saya akan rubah kameranya terlebih dahulu menjadi parallel projection. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan pilih yang akan di lock, misalnya sini, klik kanan, pilih FFD, kemudian lock edge. Setelah selesai, saya akan klik pada transfer kontrolnya. Di sini saya akan menggerakkan yang bagian bawah. Saya akan perbesar menggunakan skala. Nah, jadi
ukurannya seperti ini. Nah, objek yang di lock, yang di atas, atau yang dikunci, dia tidak akan mengikut melengkung seperti objek yang ada di sebelah, seperti ini. Jadi dia tertahan di sini dan dia tidak akan mengikut melengkung seperti objek yang ada di bawahnya. Kemudian untuk cara melepaskannya sama seperti kita lock tadi, kita tinggal klik objeknya, kemudian FFD unlock RG. Saya akan coba sini. Nah, jadi seperti ini. Objek yang kita lock tadi saat kita unlock, dia akan menjadi seperti ini. Dia akan mengikut melengkung saat kita membuat bagian atas transfer control yang di bagian atas ini menjadi besar. Jadi seperti ini tutorial cara menggunakan FFD atau plugin Sketchy FFD pada SketchUp. Baik, selanjutnya kita akan ke tutorial cara menggunakan plugin Fredo Scale. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan plugin Fredo 6 Fredo Scale. Jadi Fredo Scale memiliki fungsi yang sama seperti scale yang ada pada SketchUp. Hanya saja Fredo Scale memiliki fungsi yang lebih baik dan bisa dibilang lebih lengkap dari scale yang ada pada SketchUp. Jadi di sini saya akan memberikan contohnya. Misalnya di sini ada sebuah objek dan objeknya ini misalnya bentuknya miring. Nah, seperti ini. Misalnya seperti kita sudah membuat sebuah bangunan atau interior yang bentuknya miring seperti ini, maka kita ingin membesarkannya saat kita menggunakan skala, misalnya kita perbesar, bentuknya itu menjadi tidak simetris. Jadi dia bentuknya seperti ini. Nah, pada saat menggunakan Fredo Scale dan nama toolsnya itu box scaling, di tools pertama ini kita bisa klik. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik objeknya. Nah, maka skalanya itu akan menyesuaikan dengan bentuk objeknya. Jadi misalnya kita tarik di sini, dia akan menjadi memanjang di sini. Nah, jadi bentuknya itu simetris. Nah, seperti ini. Atau bisa juga diklik, kemudian tekan tombol tab. Kemudian di sini saya akan membuat ukurannya menjadi 1,5 meter. Nah, seperti ini. Nah, jadi inilah fungsi dari tools pertama, yaitu box scaling. Nah, selanjutnya di sini tools yang kedua ada box tapering. Nah, misalnya di sini saya ada sebuah objek bola seperti ini. Saya klik box tapering, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sini saya akan membuat bagian
atas bola ini menjadi kecil. Maka di sini saya akan klik objeknya seperti ini, tekan Ctrl, nah dia akan seperti ini. Kemudian misalnya ingin membuat telur, kita klik sudutnya, Ctrl, kemudian kita perkecil, nah, maka akan bentuknya seperti ini. Jadi inilah fungsi dari tools yang kedua, yaitu box tapering. Kemudian tools yang ketiga, yaitu box planar sharing. Jadi fungsinya itu untuk membuat objeknya miring seperti ini. Nah, saya miring kanan seperti ini, kemudian yang samping sininya, kemudian sampai sininya. Nah, jadi fungsi dari tools yang ketiga seperti ini. Kemudian yang keempat, yaitu planar sharing. Jadi fungsinya sama seperti box planar sharing, tapi planar sharing di sini dia akan mengubah bentuknya menjadi berbentuk rotasi. Jadi kita merotasikan objeknya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kita klik. Jadi ini untuk tools yang keempat. Selanjutnya, yang tools yang kelima, nah, di sini saya ada objek meja. Ketika kita menggunakan skala yang biasa, jadi di sini mejanya sudah dibuat dalam satu grup. Dan misalnya kita ingin membuat mejanya menjadi lebih panjang, kita gunakan skala. Ketika kita berpanjang, kaki pada meja ini juga akan ikut berubah. Jadi yang awalnya kecil menjadi besar. Nah, tapi ketika kita menggunakan tools box stretching, maka akan muncul seperti ini dan kita akan bisa geser seperti ini. Nah, bentuk kakinya tidak akan berubah. Panjangnya berubah tapi bentuk kakinya tidak akan berubah. Begitupun ketika kita menggerakkan ke atas. Nah, seperti misalnya menggunakan skala, maka mejanya itu akan berubah juga ukurannya. Bagian atas mejanya akan berubah ukurannya. Tapi ketika menggunakan box stretching, bagian atas mejanya tidak akan berubah. Jadi itulah fungsi dari tools box stretching. Selanjutnya ada tools box twisting. Jadi fungsinya itu untuk memutar sesuai namanya. Jadi misalnya sini ada objek, ini saya klik box twisting, kemudian klik bagian atasnya, saya arahkan ke sumbu berwarna merah sini, kemudian klik dan putar, misalnya 90 derajat atau 70 derajat. Jadi kita ketikkan 70 kemudian enter. Nah, maka bentuknya akan berputar seperti ini. Jadi menyerupai sebuah pilar. Nah, selanjutnya kita akan ke tools yang berikutnya dan yang terakhir, yaitu radial bending. Jadi untuk kedua tools ini juga rotasi, jadi tidak akan begitu dibahas. Mungkin sini saya akan membahas radial bending. Jadi di sini saya ada sebuah objek jendela yang sudah dibuat dalam satu grup. Ini saya akan membuat
centilanya menjadi melengkung. Sini saya gunakan radial bending. Saya klik, kemudian klik di sudut sini, kemudian klik satu kali di sini, dan klik lagi satu kali, kemudian putar. Nah, dia menjadi seperti ini, menjadi melengkung. Nah, saya akan coba contohkan di objek lain seperti ini. Saya push pull. Kemudian saya gunakan radial bending. Saya klik di sini, kemudian di sini. Dia akan menjadi melengkung seperti ini. Nah, jadi demikianlah tutorial cara menggunakan plugin dari Sketchy FFD dan Fredo Scale. Semoga bermanfaat, dan atas kekurangannya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.